Baik, ini video yang kedua. Dari paparan yang video pertama bahwa nilai dari sensor sudah bisa ditarik seharusnya menggunakan API input. Saya ulas lagi untuk contoh itu seperti yang di bagian sebelah sini. Nah ini, jadi saat kita menggunakan contoh code ini, berarti nilai itu sudah di-send data menggunakan API-nya, yaitu server name itu sendiri, HTTPS, API ThingSpeak, dan seterusnya, ditambah dan field 1, berarti ini menggunakan metode get, dan seterusnya, kemudian data sudah terupload ke dalam ThingSpeak. Nah, ketika kita menggunakan API yang kita tadi adalah localhost, greenhouse, dan seterusnya sampai input.php, kemudian menggunakan metode get, itu sesungguhnya hampir sama mekanismenya seperti pada firmware di ISP seperti ini. Jadi intinya tinggal hanya mengganti saja untuk API-nya. Oke, nah dari sensor, alat yang nantinya digunakan untuk mengupload nilai atau menginput nilai ke dalam database melalui internet adalah dari sisi server name ini, kemudian dia dipanggil dari fungsi send data. Oke, oleh karena itu pada gambar dapat dijelaskan bahwa firmware yang tadi itu terdapat di sebelah sini, kemudian nilai-nilainya itu bisa diinputkan melalui fungsi send data tersebut menggunakan API yang kita baru buat atau baru dikembangkan tadi pada file input.php, menggunakan access point via internetnya, kemudian akan diakses nilai DNS-nya yang berada di dalam servernya, kemudian dia akan masuk ke dalam tabel. Untuk percontohan tadi kita mencoba untuk menginput nilai ke tabel DHT. Oke, dan dari sini skemanya, ketika kita memiliki 300 data yang tadi udah sama-sama kita perhatikan, nah yang ini, kemudian ini informasinya berapa saja suhu minimum maksimum yang didapat pada tanggal berapa saja. Nah, berarti ini tuh kita mainan dengan query lagi, dengan API lagi. Ini adalah API show data. Jadi skema gambar di sini, ketika data sudah terpopulate, sudah terfarming atau ya udah dipanen semuanya banyak di sini, kemudian dengan API tertentu maka diakseslah oleh para mobile phone atau web atau bahkan aplikasi klien lainnya. Seperti itu. Jadi untuk gambar ini, semua ini muter dari mulai greenhouse, menuju access point, masuk database, dan akhirnya dia di retrieve atau di show data pada aplikasi klien. Seperti itu untuk perjalanan data menggunakan protokol HTTP. Nah, standarnya ketika kita menggunakan protokol HTTP, maka format datanya itu adalah berbentuk JSON. Di sini format data ini bukan dalam bentuk JSON. Bagaimana cara untuk membuat format data JSON? Di sini saya akan buat satu variabel array. Ini kemudian saya komen agar tidak dihapus. Kemudian saya bikin satu variabel array yang kecil nih. Kemudian di sini saya selipkan satu buah atau satu skema array asosiatif. Jadi untuk JSON itu sendiri mungkin setelah ini saya bahas, atau kita bahas dulu JSON-nya kali ya. Oke, yang sudah dapat materi JSON Anda boleh skip. Yang belum dapat kita coba lihat dulu. JSON, file JSON itu berekstension JSON. Kemudian data dimulai dari seperti ini. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. JSON terdiri dari dua buah entitas. Yang pertama adalah key-nya, key, K
KEY atau kuncinya, dan yang kedua adalah value-nya. Jadi pertama dia dimulai dengan tanda seperti ini, tanda kurawal buka, kurawal tutup. Kemudian di dalamnya ada informasi seperti ini. Dan ketika ini menambahkan data selanjutnya di bagian bawah, itu kita harus memulai dia dengan tanda koma. Seperti itu. Kemudian untuk jenis data-datanya ini bisa menggunakan tipe data seperti integer, kemudian seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk data yang sifatnya string, di sisi value-nya itu kita pakai tanda kutip. Kemudian untuk nilai-nilai yang bersifat numeric itu tidak menggunakan tanda kutip, begitupun sama untuk halnya nilai desimal. Kemudian nilai boolean juga langsung seperti itu. Oke, ini JSON-nya. Jadi kita lihat bareng-bareng bahwa key-nya itu selalu diawali dengan tanda kutip, nama, alamat tanda kutip, umur tanda kutip, is developer tanda kutip. Sedangkan untuk isinya itu nanti akan menyesuaikan dengan tipe data selanjutnya. Oke, nah di sini tipe data ini, tipe datanya berupa string. Seperti ini. Ini saya bawa alamatnya ke bagian paling bawah, karena saya akan menjelaskan alamatnya lebih di sini. Nah seperti ini. Oke, jadi yang perlu dipahami alamatnya ini berupa string. Tapi gimana kalau nilainya berupa objek? Seperti yang teman-teman tahu di pemrograman berimplementasi objek atau di PBO itu selalu mengandalkan kelas dan objek. Maka objek di sini itu diartikan seperti ini. Nah ini, jadi objek itu pastinya dia terdiri dari berbagai macam atribut. Pertama, tapi tetap konsep key dan value-nya itu masih main. Nah, seperti ini. Oke, jadi ketika mau jawab alamat, itu alamat bisa aja nilainya berupa string, Jalan Merdeka, nomor 43, RT3, RW11, atau alamat ini mau dijadikan objek, yang dimana objek alamat tersebut nilai value-nya itu berupa atribut-atribut lagi. Contohnya seperti ini. Di alamat ini kita dibikin menjadi sebuah objek, ada nama jalan, ada nomor, ada RT, ada RW, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Kemudian saya akan tambahkan informasi yang lainnya. Pakai koma. Misalkan saya nambahkan hobi. Yang namanya hobi pastinya tidak akan hanya satu doang, tapi dia bisa berupa jamak atau banyak. Ketika Anda mau bikin hobi ini adalah banyak, apa aja, berarti Anda harus mulai dengan tanda kurung tegak, buka sama kurung tegak, tutup. Barulah di sini kita isikan dia sesuai dengan tipe datanya. Nah, seperti ini. Oke, dan ingat, tolong diingat oleh teman-teman bahwa nilai satu string atau nilai satu integer atau nilai apapun dia bisa berubah menjadi objek. Contoh, hobi di sini dilihat bahwa dia adalah koleksi dari string. Collection, bermain, belajar, memanah. Tapi gimana kalau satu variabel atau satu value ini kita akan bikin dia menjadi sebuah objek yang dimana di dalamnya ada array-nya. Oke. Saya akan bikin untuk perbandingan aja. Hobi 2 dimulai dengan tanda panah, tanda kurung tegak, nah, seperti ini. Kemudian di sini ada satu objek.
dimana dia adalah nama hobinya ya, otomatis bermain. Kemudian alatnya apa aja, misalkan ada alatnya sepatu, kemudian teman-teman siapa aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba hobi yang kedua ini. Satu ini kita akan copy paste. Di sini berarti ada koma untuk membedakan elemen antar array-nya. Koma. Nah, seperti ini. Bermain, belajar, nah seperti ini. Oke, jadi hobi 2 dapat dilihat bahwa dia terdiri dari 3 objek. Yang pertama, hobi pertama adalah objeknya, maka di sini adalah nama, alat, dan temannya siapa aja. Kebetulan teman di sini adalah string pertama, string kedua, string ketiga. Seperti itu adalah data JSON. Intinya ada key-nya, ada value-nya. Nah, sekarang kita masuk ke show data ini. Maka kita akan bikin di array ini, pertama adalah key-nya dulu. Rows ambil dari sini. Kemudian ini tergantung sama yang namanya bintang ini ya. Ini datanya ada apa aja. Ini bisa kita lihat query ini kalau mau di-execute di dalam sini. Oh maaf, ini bukan dari choice ya, benar. Nah, di sini SQL. Nah, ini dia. Oke. Jadi rows-nya ID karena ini harus sama teman-teman. Kemudian ini suhu, temperatur untuk membedain aja sih biar kelihatan. Kemudian rows-nya, nah ini nggak boleh, ini harus berdasarkan tabel. Suhu, kemudian humidity, kemudian ada lux, cerahan dan waktu. Oke, seperti itu. Dan ketika dia udah jadi array, maka dia akan di-push ke dalam array yang besar, yaitu array JSON. Kemudian yang di-pushnya adalah array. Seperti ini. Oke, dan di sini terakhir setelah while loop-nya, karena while ini akan nge-generate data-data yang seperti ini semuanya. Bagian terakhir dalam if masih ini adalah echo JSON encode. Kita akan lihat dulu AR JSON. Oke. Ya, nah ini dia bentukannya seperti ini. Oke, kita copy semuanya masuk ke JSON editor online. Seperti ini, datanya udah rapi. Kemudian ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama ini adalah dihandle oleh array dulu, array yang terdiri dari objek-objek. Ini objek yang pertama, ini objek yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, jadi bikin data JSON seperti itu, pakai JSON encode. Ya, baik. Itu adalah tentang JSON. Nah, selanjutnya pada gambar ini kita akan coba memahami protokol MQTT. Dan saya akan lanjut di video yang ketiga ya, untuk MQTT khusus. Terima kasih.